Ih, cakepnya. Semiotika mempelajari tanda segala budaya, peristiwa dan maknanya. Peirce berkata manusia bernalar melalui tanda yang selalu mengalir. Representamen menunjuk pada objek, interpretan hadir dalam benak. Ikon, indeks, simbol bekerja dalam semiosis yang saling terhubung makna. Inilah tanda, inilah bahasa, membentuk cara kita membaca dunia. Dari Peirce hingga Saussure berbicara tentang makna yang tak pernah netral adanya. Semiotika dan feminisme bersama membuka bagaimana perempuan dipandang dunia. Saussure memandang bahasa sebagai tanda, signifian bentuknya, signifie maknanya, langu sebagai sistem yang kita punya. Parol adalah tutur yang individu ucapkan nyata. Sikronik melihat bahasa saat ini, diakronik menelusuri perjalanan dari dulu ke kini. Sentakmatik tersusun dalam urutan kata. Dari tadi berganti sesuai makna yang dipilih manusia. Barthes membagi makna dua tingkatan, denotasi dasar, konotasi berpihak pada budaya dan pengalaman. Inilah tanda, inilah bahasa, membentuk cara kita membaca dunia. Dari Peirce hingga Saussure berbicara tentang makna yang tak pernah netral adanya. Semiotika dan feminisme bersama membuka bagaimana perempuan dipunya dunia. Feminisme bukan sekadar emansipasi, tetapi memperjuangkan hak yang tadi dianggap adil selama ini. Liberal bicara kebebasan diri, radikal membongkar patriarki dari akarnya sendiri. Sosialis melihat ketimpangan sebelum kapital berdiri. Semua menuntut kesetaraan yang seharusnya dimiliki. Perempuan di Indonesia berjuang sejak lama. Kartini, Dewi Sartika, tokoh yang membangun suara. Dalam sejarah pendidikan hingga karya sastra, Peran perempuan tak bisa lagi diabaikan begitu saja. inilah tanda, inilah cerita, Kan makna yang membentuk cara kita membaca dunia. Semiotika
Cakepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori sastra dengan dosen pengampunya Ibu Sangaji Niken Haksari MPD. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Raiza Anggreni Putri dengan NPM 2024-2150-0056. Lalu ada Nova Putri Eka dengan NPM 2024-2150-0088. Lalu yang terakhir ada Resyafa Putri Kasani dengan NPM 2024-2150-0103. Pembahasan pertama dari materi kali ini adalah semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana tanda bekerja. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Dalam kajiannya, semiotika melihat berbagai objek, peristiwa, atau budaya sebagai tanda, serta mempelajari bagaimana tanda dibuat, digunakan, dikirimkan, dan dipahami oleh manusia. Lalu salah satu tokoh semiotika yang terkenal ada Charles Sanders Peirce. Beliau berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan proses penalaran manusia melalui tanda-tanda tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori-kategori yang meliputi trikotomis menurut Peirce sebagai berikut. Yang pertama ada trikotomi pertama yang mencangkup kualisigen, sinsigen, dan ligisigen. Kualisigen yaitu tanda yang berupa kualitas atau sifat tertentu yang bisa dikenali. Misalnya warna merah sebagai tanda bahaya. Lalu yang kedua ada sinsigen yaitu tanda individual atau kejadian tunggal, seperti bunyi klakson yang menunjukkan mobil mendekat. Lalu yang terakhir ada ligisigen yaitu tanda yang bersifat konvensional atau aturan umum, seperti rambu lalu lintas atau kata-kata dalam bahasa. Di sini ada trikotomi kedua, yang mencangkup ikon, indeks, dan simbol. Ikon yaitu tanda yang menyerupai objek aslinya, contoh gambar peta atau potret. Lalu di sini ada indeks, yaitu tanda yang berkaitan langsung secara sebab akibat atau kedekatan fisik, contoh asap sebagai tanda api. Lalu yang terakhir ada simbol, yaitu tanda berdasarkan kesepakatan atau aturan. Contoh, huruf alfabet atau lambang mata uang. Yang terakhir ada trikotomi ketiga, yang mencangkup rema, desain, dan argumen. Rema yaitu tanda yang memberikan kemungkinan makna, biasanya bersifat deskriptif dan terbuka. Contoh, kata sifat seperti panas. Lalu di sini ada desain, yaitu tanda yang menyatakan fakta atau hal tertentu, biasanya digunakan untuk menunjukkan atau menginformasikan. Lalu yang terakhir ada argumen, yaitu tanda yang menunjukkan penalaran atau logika, biasanya untuk menyampaikan kesimpulan atau membuktikan sesuatu. Baik, di sini ada Roland Barthes. Menurut Ronald, berpendapat bahwa makna terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama konotasi. Konotasi dapat dikatakan muncul dari pengelompokan bagian-bagian teks yang memiliki kesamaan makna atau tema tertentu. Konotasi secara semiologi adalah makna yang bertitik pangkal pada kode atau yang tidak dapat disusun kembali. Artikulasi dari sebuah suara yang teranyam ke dalam teks. Lalu yang kedua ada denotasi. Denotasi adalah makna dasar dan literal dari sebuah tanda, yaitu hubungan langsung antara penanda dan petanda tanpa interpretasi budaya. Pada level ini, makna bersifat jelas, deskriptif, dan diterima secara universal sebagai realitas objektif. Selanjutnya ada Ferdinand de Saussure. Semiotika menurut Ferdinand de Saussure adalah ilmu yang mempelajari tanda dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks bahasa. Ia memandang bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada signifier atau sebagai penanda, yaitu bentuk fisik dari suatu tanda seperti suara, kata, atau gambar. Misalnya kata pohon. Yang kedua ada signified sebagai
penanda, yaitu konsep atau makna yang ada di balik tanda tersebut. Misalnya gambaran tentang pohon dalam pikiran kita. Menurut Saussure, hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer atau sewenang-wenang yang artinya tidak ada hubungan secara alamiah antara kata dan maknanya. Hubungan itu ditentukan oleh kesepakatan sosial dalam suatu budaya atau bahasa. Jadi, semiotika Saussure menekankan bahwa makna terbentuk melalui sistem tanda dan bagaimana tanda-tanda itu berrelasi satu sama lain dalam struktur bahasa. Materi selanjutnya adalah feminisme. Feminisme adalah sebuah teori yang mengungkapkan harga diri setiap individu, terutama perempuan. Menurut Sofia, feminisme tidak hanya tentang emansipasi, tetapi lebih luas lagi. Emansipasi lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam berbagai bidang tanpa memperhatikan ketidakadilan gender, sedangkan feminisme menyoroti hak dan kepentingan perempuan yang selama ini dianggap tidak adil. Terdapat 3 aliran feminisme, yaitu yang pertama feminisme liberal. Feminisme liberal yaitu aliran yang berpendapat bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada kemampuan berpikir dan pemisahan antara ranah pribadi dan publik. Yang kedua ada feminisme radikal, yaitu melihat patriarki sebagai akar masalah yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan dan menuntut pembongkaran sistem kekuasaan secara fundamental. Yang terakhir ada feminisme sosialis. Aliran ini muncul sebagai bentuk protes terhadap feminisme Marxis. Aliran ini berargumen bahwa patriarki telah ada sebelum kapitalisme dan tidak akan lenyap meskipun kapitalisme hancur. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kajian semiotika dan feminisme menunjukkan bahwa tanda, bahasa, dan simbol tidak pernah bersifat netral, melainkan berperan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas termasuk konstruksi gender. Semiotika baik melalui pemikiran Peirce, Saussure maupun Barthes menjelaskan bagaimana tanda bekerja dalam proses representasi dan makna. Dalam konteks feminisme, analisis tanda menjadi penting untuk memahami bagaimana stereotip, mitos, dan ketidakadilan terhadap perempuan dibentuk, direproduksi, dan dilanggengkan dalam budaya media serta wacana sosial. Feminisme sebagai gerakan dan teori hadir untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan membongkar ketidakadilan yang dialami perempuan, baik secara biologis, sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Perkembangan feminisme di Indonesia juga memperlihatkan kontribusi besar perempuan dalam sejarah perjuangan, pendidikan, dan sastra. Dengan memadukan semiotika dan feminisme, PPT ini menegaskan bahwa bahasa dan tanda merupakan arena penting dalam upaya memahami serta mengubah konstruksi sosial yang timpang terhadap perempuan. Sekian penjelasan pada materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.